Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Maliki dari Offering A21, mata kuliah Sistem Pembelajaran Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan terkait model-model pembelajaran yang biasa dilakukan dalam sistem pembelajaran terpadu. Yang pertama itu adalah model pemenggalan atau fragmented. Model fragmented itu ditandai dengan ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda. Lalu penerapan model fragmented ini sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran. Misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas yang dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran, sehingga dengan adanya itu siswa lebih paham terkait pelajaran yang dipahami. Lalu yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Model connected ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang. Misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara terpadu. Nah, dengan adanya itu, pembelajaran terkait kosakata, struktur, dan membaca dan mengarang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah sistem pembelajaran terpadu dari bahasa dan sastra Indonesia. Lalu yang ketiga adalah model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya pada jam-jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, dan menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penugasan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan menyusun puisi. Untuk mengetahui telah dikuasai keterampilan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Seperti itu. Lalu yang keempat, ada model urutan atau rangkaian atau sequence. Model sequence ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Contoh penerapan dalam pembelajaran yaitu isi cerita dalam roman sejarah. Misalnya topik pembahasan secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwan sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Seperti itu. Lalu yang kelima ada model bagian atau share. Model bagian share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir-butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Jadi dengan adanya model share ini, pembelajaran tersebut tidak dilakukan secara berulang-ulang, namun kita kaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Itu. Yang lalu yang keenam adalah model jaring-jaring atau laba-laba atau web. Selanjutnya
model yang paling populer ini adalah model web. Ini salah satu model yang populer. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemaduan bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Contohnya seperti IPA terpadu yang menggabungkan mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, dan juga ada IPS terpadu yang menggabungkan sejarah, sosio, ekonomi, dan geografis. Jadi dengan metode jaring laba-laba ini, semua mata pelajaran yang memang benar-benar berbeda pun bisa dikaitkan dalam suatu momen di mana seperti sejarah tadi. Lalu yang nomor 7 adalah model galur atau treated. Model galur ini merupakan model pemanduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk galur ini berfokus pada apa yang disebut dengan metakurikulum. Contoh penerapan model ini adalah mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuraikan, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Lalu yang ke-8 ada model keterpaduan atau integrate. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Misal topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya, topik evidensi tersebut ditaruh di pengetahuan alam. Contoh lain dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dimasukkan ke butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Ditinjau dari penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di sekolah dasar. Lalu yang ke-9 adalah model celupan atau immersive. Model immersive dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan model immersive adalah ketika seorang mahasiswa memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Jadi kayak semisal pelajaran fisika tersebut itu adalah hal yang harus dipelajari dalam penerapan mata pelajaran lain seperti biologi, kimia, komputer, itu pasti ada fisikanya seperti itu. Jadi dengan itu ada model celupan yang bisa dipakai. Lalu model yang ke-10 adalah model jaringan atau networker. Model networker merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Contoh penerapan model networker ini ketika siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Seperti itu. Itu tadi merupakan 10 model terkait sistem pembelajaran terpadu. Jadi dalam sebuah pembelajaran perlu penggunaan model sesuai dengan materi ataupun
hal-hal yang mau dibawakan dalam pembelajaran, sehingga kita dapat menentukan model yang terbaik dalam penyampaian materi-materi tersebut. Sekian dari saya Husein Maliki. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.